Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran Fikih kelas 2. Anak-anak, sebelum mulai belajar, seperti biasa Ustadz Arifin ingatkan untuk mempersiapkan buku fikih yang sudah dimiliki di rumah masing-masing. Kemudian juga Ustadz Arifin mengingatkan untuk senantiasa kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar, supaya aktivitas kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Marilah kita berdoa dengan khusyuk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini hari Kamis kita masih di pelajaran fikih. Kita akan mulai masuk di pembelajaran ke-7. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 25. Insya Allah kita akan bahas materi sampai dengan halaman 27, yaitu membahas tentang iqomah, atau orang-orang kalau orang Indonesia menyebutnya qomat. Nah, aslinya adalah iqomah. Kalau anak-anak kemarin pertemuan yang lalu pada pelajaran 6, anak-anak telah mempelajari tentang azan, maka azan belum cukup. Paketnya adalah azan harus ada iqomah. Kalau sudah ada azan maka wajib ada iqomah. Terlebih bagi anak-anak nih, anak-anak kelas 2 yang laki-laki wajib untuk bisa ya, karena nanti suatu saat di masyarakat anak-anak kalau diminta untuk azan itu sudah bisa. Karena ternyata nggak semua orang bisa azan. Nah, anak-anak SD inovatif mulai dari kelas 2 ternyata sudah hafal azan. Kalau ada yang sudah berani, luar biasa, dan praktek misalnya di masjid dekat rumah. Nah, jangan malu, dan kalau memang sudah dipercaya untuk azan, bismillah, insya Allah bisa. Anak-anak sekalian, sebelum berlanjut, Ustadz Arifin ada permainan, ada tebak gambar ya. Sebelum kita masuk materi, ada tebak gambar. Anak-anak bisa lihat di layarnya adalah ada sebuah lingkaran yang terdiri dari berbagai titik yang ada warnanya. Silakan anak-anak tebak kira-kira ada gambar apa pada lingkaran ini. Ini juga merupakan tes mata. Jadi kalau matanya masih sehat, bagus, itu biasanya bisa melihat gambarnya. Tapi kalau kurang bagus, biasanya akan kesulitan melihatnya. Nah, anak-anak silahkan dijawab dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, disimpan jawabannya. Kunci jawaban yang benar dari gambar di atas adalah hewan gajah. Nah, yang berhasil menjawab berarti alhamdulillah masih sehat, masih sama Allah diberikan kenikmatan melihat dengan jelas. Bagi yang belum berhasil, kita ketemu lagi di pembelajaran mendatang, ada tes mata. Nah, anak sekalian, langsung saja kita mulai membahas tentang materi hari ini, yaitu tentang iqomat atau iqomah. Iqomah itu merupakan tanda sholat mulai ditegakkan. Nah, jadi qomat itu menandai kalau waktunya sholat itu akan segera dilaksanakan. Kemudian apa bedanya dengan azan? Kalau azan pertemuan yang lalu sudah kita bahas, kalau azan itu tanda masuk waktu sholat. Jadi kalau duhur ada adzan, berarti setelah ada adzan itu waktu sholat duhur. Boleh setelah adzan langsung sholat, misalnya di rumah atau di perjalanan. Boleh ke masjid menunggu iqomat juga boleh. Jadi intinya kalau azan itu tanda masuk waktu, kalau iqomat itu tanda sholat mulai ditegakkan atau dilaksanakan. Kalau udah iqomat itu berarti orang-orang yang ada di masjid itu udah tahu, oh waktunya sekarang untuk melaksanakan sholat. Kalau azan itu masih waktu masuk, kalau iqomat itu tanda sholat akan dimulai. Oke anak-anak sekalian, jadi insya Allah tidak sulit ya pengertiannya. Iqomah adalah tanda sholat mulai ditegakkan. Jadi koma itu katanya berdiri dari bahasa Arab, koma yakum. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke ini ya. Oh mohon maaf agak terpotong. Ustadz Arifin betulkan sebentar. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Maaf tadi gambarnya agak terpotong. Ustadz Arifin lanjutkan. Sebelum kita mempraktekkan membaca lafadznya, Ustadz Arifin akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini merupakan lafaz dari iqomah. Jadi lafadznya seperti ini.
Perbedaannya dengan adzan adalah satu, perbedaannya terdapat pada lafal qad qomatis shalah. Ini mirip dengan adzan. Bedanya ada di yang dikotai ini. Nah, anak-anak bisa lihat ya di tanda panah ini ada bagian yang dikotai yang dibaca qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah 2 kali. Lafaz ini tidak ada dalam bacaan adzan. Nah, inilah yang membedakan pertama antara adzan dengan iqamah. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah kalau lafaz iqamah itu pengucapannya 1 kali, sedangkan lafaz adzan itu biasanya dua kali. Misalnya, kalau adzan kan Allahu Akbar, kemudian lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau iqamat 1 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian langsung asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya ya, anak-anak bisa lihat dengan jelas. Kemudian catatan dalam seseorang, misalnya seorang akan melaksanakan atau akan iqamah, itu adalah yang iqamah adalah orang yang adzan. Orang yang adzan itu dikenal dengan muadzin. Jadi sebenarnya yang punya hak untuk iqamat itu adalah muadzin. Kalau dia udah adzan, ya dia harus qomat. Jangan sampai dia adzan kemudian ditinggal pulang. Nah, kemudian yang qomat atau dibiarkan nggak boleh. Seharusnya yang melaksanakan iqamat adalah orang yang awalnya azan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah iqamah harus atas izin dari imam. Jadi kalau mau qomat itu nggak terserah yang azan, tapi kalau imamnya sudah memberitahu, misalnya dengan tanda iqamah, kemudian kita baru qomat. Jangan sampai kita teko qomat sendiri, imamnya belum datang. Masa setelah qomat masih nunggu imam lama? Tidak boleh seperti itu. Jadi seorang muazin yang mau iqamah itu harus menunggu instruksi atau perintah dari imam sholatnya yang ada di masjid tersebut. Oke anak-anak sekalian, kita praktekkan bersama-sama bacaan iqamah. Nanti Ustadz Arifin akan mempraktekkan, anak-anak bisa menirukan di rumah. Misalnya setelah adzan, kemudian nunggu sebentar imamnya datang, ada perintah untuk iqamah, kita berdiri, kemudian menggunakan pengeras suara dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu adalah bacaan iqamah secara lengkap. Iqamah waktu adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama. Tidak ada perbedaan. Jadi setiap waktu sholat bacaan qomatnya sama. Kemudian anak-anak khusus pada perbedaannya yaitu pada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Anak-anak boleh sambung, misalnya kayak tadi. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Itu saya boleh sambung pakai tu. Atau berhenti juga boleh. Misalnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Boleh berhenti atau boleh sambung. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kalau sambung maka harus dibunyikan tu. Kalau mau berhenti ya shalah. Berakhir dengan nitak marbutoh dia baca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Arti dari qad qamatis shalah adalah sholat akan segera ditegakkan, sholat akan segera ditegakkan. Nah, ini arti dari qad qamatis shalah. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah tentang iqamah. Ustadz Arifin harapkan anak-anak ada di antara anak-anak yang laki-laki itu yang terlibat di masjid untuk azan maupun iqamah. Nah, kalau anak bisa melakukannya, maka nanti masyarakat bisa melihat, oh ternyata anak-anak SD inovatif itu udah baru kelas 2 tapi udah berani untuk azan dan iqamah. Nah, anak-anak diusahakan untuk bisa aktif menjadi remaja masjid ya. Jangan hanya di rumah. Kemudian untuk yang sekarang karena kondisi yang belum memungkinkan, kalau memang sholatnya belum aman di masjid, boleh di rumah. Di rumah pun boleh azan latihan. Enggak usah keras-keras. Jadi boleh berlatih azan bersama keluarga di rumah sebelum melaksanakan sholat. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup. Nah, tugasnya untuk evaluasi pembelajaran fikih kelas 2 adalah
praktekkan iqomah, kemudian rekam dengan audio, kemudian kirim ke nomor WA-nya Ustaz Arifin. Kalau kemarin azan, sekarang iqomah. Dan kemarin ada pertanyaan, kok Putri ikut belajar azan Ustaz? Tidak apa-apa. Jadi meskipun Putri itu tidak ada yang azan di masjid, tapi dengan tahu itu justru menambah pengetahuan. Termasuk misalnya punya kakak atau punya adik yang belum bisa, nanti anak-anak bisa mengajari. Nah, jadi anak-anak putri tetap praktek azan maupun iqomah. Nah, itu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Ustadz Arifin akhiri sebelum kita tutup. Mari bersama-sama kita baca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.